Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan salah satu metode yang sangat populer dalam pengembangan software, yakni metode waterfall. Pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu sejarah dari metode waterfall. Jadi, fase metode waterfall ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert D. Bennington di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computer pada tahun 1956. Nah, selanjutnya, deskripsi formal dari metode waterfall ini mulai dikutip melalui artikel yang ditulis oleh Winston W. Royce. Dan istilah waterfall muncul pada tahun 1976 melalui tulisan Bell dan Thayer. Itulah tadi sejarah singkat munculnya istilah dari metode waterfall itu sendiri. Nah, apa sih waterfall itu? Metode waterfall sering disebut dengan classic life cycle, adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Artinya, selama proses pengembangan, kita tidak dapat berpindah ke fase selanjutnya jika fase yang sedang berjalan belum selesai dan belum divalidasi. Nah, dalam waterfall itu terdapat 5 tahapan-tahapan yang umum digunakan. Yang pertama adalah analisis, yang kedua adalah desain sistem, yang ketiga adalah implementasi, yang keempat adalah fase integrasi dan testing, dan yang kelima adalah operasi dan maintenance. Nah, kita akan bahas satu persatu bagian-bagiannya. Fase pertama pada model pengembangan waterfall adalah analisis. Pada tahap ini, pengembang sistem melakukan analisis yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna, beserta dengan batasan-batasan perangkat lunak tersebut. Nah, pada tahap ini, pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software, seperti kegunaan dari software tersebut yang diinginkan oleh pengguna. Informasi ini tentunya bisa diperoleh melalui wawancara, melalui diskusi, melalui penyebaran angket, bisa pula dengan melakukan survei langsung. Nah, informasi tersebut selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, inilah yang nantinya yang disebut dengan spesifikasi perangkat lunak, yang akan menjadi acuan kita untuk membuat perangkat lunaknya. Oleh karena itu, pada tahap analisis, informasi-informasi yang lengkap terkait perangkat lunak harus terdefinisi dengan jelas. Tahap yang kedua dari pengembangan model waterfall adalah tahap desain. Tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahap ini membantu dalam menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak dan sistem serta mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Artinya apa? Dalam tahap ini, pengembang akan menghasilkan sebuah rancangan sistem secara menyeluruh. Dihasilkan pula alur-alur perangkat lunak hingga pada tahap algoritma-algoritma yang detail. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Nah, pada tahap ini, pengembang akan menerapkan segala sesuatu yang telah dirancang pada tahap desain. Sebagai contoh, use case atau activity diagram yang telah dibuat pada tahap desain itu dikoding dan akhirnya menjadi sebuah prototipe perangkat lunak. Nah, pada tahap ini, pengembang dianjurkan untuk menyajikan tampilan pengguna atau user interface dari perangkat lunak yang dibuat. User interface ini biasanya disingkat dengan UI. Setiap detail pengoperasian dari perangkat lunak sebaiknya ditampilkan pada tahap ini. Karena interface merupakan elemen visual perangkat lunak seperti desain layar, tombol, icon,
gambar, teks, dan semua elemen visual lainnya berperan sebagai jembatan perangkat lunak dengan penggunanya. Nah, itulah hal-hal tertentu yang harus dilakukan pada tahap implementasi. Artinya apa? Semua hal yang telah kita rancang pada tahapan desain itu kita kerjakan pada tahapan implementasi. Tahapan selanjutnya adalah integrasi dan testing. Nah, pada tahap ini, prototipe yang telah pengembang selesaikan diuji untuk ditemukan kemungkinan kesalahannya. Nah, menurut IEEE 1991 ada dua definisi dari testing. Yang pertama, testing adalah proses pengoperasian sistem atau komponen dalam kondisi tertentu, mengamati atau mencatat hasil, dan melakukan evaluasi terhadap beberapa aspek sistem atau komponen. Nah, definisi yang kedua adalah testing merupakan proses menganalisis item perangkat lunak untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dan kondisi yang diperlukan. Biasanya disebut dengan bug. Dan untuk mengevaluasi fitur item perangkat lunak tersebut. Nah, ada dua tujuan utama dilakukannya testing. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan berbagai kesalahan yang mungkin ditemukan dalam pengoperasian perangkat lunak yang diuji. Dengan demikian, jika pada saat testing kita menemukan kesalahan operasi, maka pada saat itu pula lah dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, maka dilakukan testing ulang sampai perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan yang kedua adalah untuk menghasilkan perangkat lunak dengan kualitas yang memadai berdasarkan hasil uji yang baik pula. Nah, ini sangat jelas. Dengan melakukan testing secara berulang, maka perangkat lunak yang dihasilkan tentunya akan memiliki kualitas yang baik. Terdapat dua metode testing yang sering digunakan. Yang pertama ditinjau dari konsep tesnya. Di sini ada dua jenis. Yang pertama dengan black box dan white box. Dan yang kedua jika ditinjau dari kebutuhannya, ada tiga jenis tesnya. Yang pertama adalah operation test, yang kedua adalah revision test, dan yang terakhir adalah transition test. Nah, itulah tadi beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan testing prototipe dari perangkat lunak yang kita kembangkan. Tahap akhir dari model pengembangan waterfall adalah operasi dan maintenance. Perangkat lunak yang telah melalui tahap testing diserahkan kepada user untuk digunakan. Namun demikian, seiring berkembangnya kebutuhan pengguna, maka perangkat lunak yang ada perlu terus diperbaharui atau diupdate, sehingga maintenance adalah solusi dari perkembangan tersebut. Nah, itulah tadi aspek-aspek yang perlu diperhatikan pada tahapan model pengembangan waterfall.